Halo Sobat Eka, ketemu lagi di podcast Eka Lovem. Mencegah sengketa, menyelesaikan konflik. Kali ini saya ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yakni Managing Partner dari Eka Lovem, yaitu Dr. Eka Iskandar SH.MH. Beri tepuk tangannya dulu dong. Ya, langsung saja Bapak, untuk topik podcast kali ini kita akan membahas terkait rapat umum pemegang saham. Nah, dalam perjalanan bisnis, terutama di perusahaan-perusahaan besar, kita sering mendengar yang namanya rapat umum pemegang saham atau yang kerap disingkat sebagai RUPS. Sebenarnya RUPS ini itu apa sih Pak? Apakah sama halnya seperti rapat-rapat pada umumnya, dan manfaatnya sendiri bagi perusahaan itu seperti apa? Oke, RUPS atau rapat umum pemegang saham itu adalah rapat yang sangat istimewa karena hanya dilakukan setahun sekali, dan yang melakukan itu adalah para pemegang saham, artinya yang memiliki perusahaan. Kehadiran mereka dalam RUPS tentu sangat diharapkan, karena RUPS itu adalah pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan. Permasalahan apapun, baik yang teknis maupun strategis, itu akan diputuskan di dalam RUPS. Oleh karena itu maka di dalam RUPS itu sangatlah penting untuk mendengar pertanggungjawaban dari direksi dan komisaris. Tentu peran pemegang saham ketika itu adalah sangat dominan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban dari direksi dan komisaris. Di dalam RUPS itu juga terdapat rencana yang akan dilakukan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi di samping pertanggungjawaban, tapi juga rencana tahun yang akan datang, akan mendengarkan rencana dari direksi dan pengawasan yang akan dilakukan oleh komisaris, dan yang lebih penting, kehadiran mereka menjadi sangat penting karena mereka akan menerima dividen, akan menerima keuntungan tahunan. Maka tentu saja mereka sangat semangat untuk hadir dalam RUPS. Itu inti dari RUPS sebenarnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Terkait rapat umum pemegang saham sendiri, apakah bisa diwakilkan? Dan apakah ada sanksi khusus bagi para peserta yang tidak menghadiri rapat tersebut? Oke, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Kalau sekarang ini teknologinya sudah modern ya. Bagi mereka yang tidak hadir misalnya karena ada di luar negeri atau di Jakarta atau di mana sedang pelaksanaannya misalnya di Surabaya, bisa dilakukan dengan Zoom atau dengan apa. Artinya teknologi bisa membantu. Tapi seandainya pun tidak, itu bisa dilakukan dengan memberikan surat kuasa, mewakilkan kepada seseorang untuk menghadiri dan sekaligus mewakili kepentingan mereka untuk mengambil keputusan. Jadi mereka berhak dengan surat kuasa itu untuk sekaligus mewakili kepentingan dari para pemegang saham yang tidak. Ya. Jawabannya sangat memberikan wawasan yang mendalam bagi Sobat Eka semua. Nah, sekarang memasuki pertanyaan yang terakhir nih Pak. Baik. Apakah setiap perusahaan wajib mengikuti RUPS ini? Atau mungkin ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan RUPS ini? RUPS itu memang sebuah kewajiban. Kewajiban bagi direksi dan komisaris untuk melaporkan hasil kerjanya selama setahun di hadapan para pemegang saham. Jadi hukumnya wajib. Tapi ada kalanya karena alasan tertentu atau karena sesuatu yang sangat luar biasa, RUPS tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Maka jalan keluarnya direksi akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Jadi itu
dijadikan acuan. Tidak mungkin perusahaan berjalan tanpa rules, tanpa hasil keputusan rules, tanpa anggaran, tanpa rencana kerja, nggak mungkin. Karena itu maka adalah jalan keluarnya menggunakan anggaran dan rencana kerja tahun sebelum. Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menjalankan perusahaannya karena alasan tidak ada rules. Itu yang penting dari apa yang saya sampaikan ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Baik, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya, sangat menjawab sekali ya teman-teman. Oke, untuk mengetahui hal lainnya yang lebih mendalam seputar hukum bisnis akan kami ulas di podcast berikutnya. So, stay tune terus di channel YouTube kami, Eka Law Firm, mencegah sengketa, menyelesaikan konflik. Terima kasih.